Selamat kembali, berjumpa kembali untuk serial pemrograman Python. Sekarang yang bagian atau part ketiga, sintaks Python atau tata cara penulisan bahasa pemrograman Python. Ya, saya jelaskan dulu sedikit sebelum kita mulai. Terdapat beberapa aturan yang diterapkan dalam menulis sintaks pada Python, di mana aturan dibuat agar interpreter atau penerjemah dapat melakukan tugas dengan baik, antara lain case sensitif, tidak menggunakan titik koma, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama di sini penulisan statement. Statement merupakan suatu perintah instruksi yang akan diikuti oleh mesin interpreter Python yang akan bertugas untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan setiap statement menjadi perintah mesin yang sesuai. Ya, penulisan statement tiap baris pada Python tidak diakhiri dengan titik koma, ya, tidak diakhiri dengan titik koma. Cara interpreter untuk membedakan antara satu statement dengan statement lainnya adalah menggunakan ganti baris atau slash kanan n. Oke, contohnya di sini kalian lihat ada print hello world, print tutorial dan seterusnya, ya. Lalu tanda koma, tanda titik, maaf, saya ulangi. Bentar ya, tanda titik koma tetap dapat digunakan pada kasus tertentu. Misalkan, jika terdapat lebih dari satu statement dalam satu baris. Contohnya, A sama dengan 15, titik koma, B sama dengan 15, bla bla bla. Lalu print C. Ini akan menampilkan hasil dari C, yaitu C tambah B, ya. Pada saat perintah atau statement print C, ini tidak ada titik komanya. Oke, jelas ya? Mudah kan? Kalian coba di editor kalian masing-masing. Kita lanjut. Slide yang kedua masih tetap membahas dari sintaks adalah tentang case sensitif dan penulisan string. Ya, pertama-tama case sensitif dulu. Bahasa pemrograman Python bersifat case sensitif. Maksudnya apa? Ada perbedaan antara menulis huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, nama sama dengan Johnson Sihombi, lalu print N kecil A besar M kecil A besar, itu pasti error, ya. Jika script di atas dieksekusi pasti error. Yang berikutnya, penulisan string. String merupakan kumpulan dari karakter atau dapat berupa teks, ya. Tanda penulisan string itu biasanya diawali dengan tanda petik dulu, baik tanda petik tunggal ataupun tanda petik ganda. Nah, contohnya di sini string 1, tutorial pemrograman Python dengan MySQL. Lalu string 2 by Johnson Siombing. String 1 itu pakai tanda petik ganda dan string 2 pakai tanda petik 1. Oke, kita lanjut. Baik, slide yang berikutnya adalah tentang indentasi dan tipe data bebas. Indentasi. Indentasi merupakan suatu penulisan paragraf yang agak condong atau menjorok, ya, mengarah masuk ke dalam. Misalnya pada koran. Indentasi eh, indentasi laporan, indentasi dapat pada kalimat awal. Maaf, indentasi terdapat pada kalimat awal di setiap paragrafnya. Contohnya, print tutorial from Python, print tanda petik dengan MySQL, tanda petik lagi. Oke, lalu yang kedua, A sama dengan 15. If A kecil 15, print salah. Udah jelas ya, A-nya 15, lalu nggak mungkin kecil dari 15. Oke, sekarang yang tipe data bebas. Kita lihat sama-sama. Bahasa pemrograman Python tidak menerapkan aturan yang ketat pada tipe data. Dengan demikian, programmer dapat memasukkan dan mengubah nilai sembarang pada tipe data apapun yang terdapat pada sebuah variabel. Jadi, Python ini di variabelnya tipe datanya unik, ya, karena bebas, tidak ketat. Contohnya, A sama dengan 2021, A sama dengan Johnson Siombing, A sama dengan 10,34. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide yang berikutnya yang tampil di sini adalah tentang penulisan komentar di bahasa pemrograman Python. Komentar adalah baris kode atau statement yang tidak akan dieksekusi oleh interpreter.
di semua bahasa pemrograman ya, komentar itu tidak akan di running oleh compiler atau interpreter ya. Dengan demikian, maka dengan maaf, oke, komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan ya pada bagian skrip program yang ditulis, hanya informasi aja, misalnya untuk apa dan untuk apa. Terdapat beberapa cara untuk menulis komentar ya, yaitu antara lain dengan menggunakan tanda pagar dan juga tanda petik. Nah, sekarang kita menggunakan yang tanda pagar. Cara ini paling sering digunakan dalam pembuatan komentar pada bahasa pemrograman Python. Contohnya tanda pagar tutorial pemrograman Python dengan MySQL lalu by Johnson Xiaobing. Adapun posisi komentar itu bebas ya, baik di sebelah kanan codingan atau script, baik sebelum codingan ataupun setelah codingan atau script ya. Jadi posisi bebas. Karena kenapa? Tidak akan dieksekusi atau tidak akan di-running oleh interpreter. Yang kedua, menggunakan tanda petik. Tanda petik yang dapat digunakan dapat berupa tanda petik tunggal, tanda petik ganda ataupun triple. Ya, tanda petik 3 buah, Mas. Contohnya di situ tutorial pemrograman Python itu tanda petiknya 2, dengan MySQL tanda petik 1, by Johnson Xiaobing tanda petik 3. Oke ya, kalian coba aja nanti di editor kalian masing-masing. Baiklah, seperti biasa pada setiap akhir dari sesi video, tiap part itu kalian subscribe dan like ya videonya. Oke, kita lanjut ke part yang keempat. Sampai ketemu lagi di part yang keempat.